Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Bulbasaur yang baru pertama kali mengikuti Pokemon kontes sangat ketakutan dan gugup. Satoshi dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan menuju gym berikutnya kini tiba di Robela Town. Mereka lalu melihat poster Pokemon kontes yang akan diadakan di kemudian hari. Haruka menyatakan akan mendaftar Pokemon kontes tersebut. Bagaimanapun juga, dia masih belum tahu apa arti simbol R1 yang tertera di dalam poster tadi. Sesampainya di Pokemon Center, Suster Joy menjelaskan bahwa untuk mengikuti Pokemon kontes di kota ini, syaratnya dia harus memiliki 1 ribbon terlebih dahulu. Selain itu, Haruka dan kawan-kawan juga bertemu dengan Sue yang kebetulan baru saja mendaftar Pokemon kontes. Sue lalu mengejek Haruka seperti biasanya. Namun Haruka mencoba membela diri dengan menunjukkan ribbon yang telah dikumpulkannya. Meskipun begitu, Sue masih saja tidak mau mengakui Haruka. Sesaat kemudian datang wanita berbondong-bondong untuk mengerumuni Sue. Rata-rata wanita itu adalah fans beratnya. Mereka punya beberapa koleksi foto dan boneka yang berbentuk seperti Sue. Namun Sue nampaknya kurang nyaman karena fansnya itu terlalu obsesif. Sedangkan Haruka masih belum mengerti apa yang mereka banggakan dari Sue yang sombong itu. Setelah itu seorang wanita menghampiri Haruka dan mengenalinya sebagai anak dari gym leader. Dia pun memanggil teman-temannya yang kini mulai mengerumuni Haruka. Para fans mengungkapkan mereka ingin sekali bertemu dengan ayah Haruka dan Masato, tapi mereka mengatakan ayahnya itu sangat sibuk sehingga sulit untuk ditemui. Tsukiko menjelaskan dia pernah melihat Haruka di Pokemon kontes kota sebelumnya, dan kebetulan dia juga mengikuti Pokemon kontes Robela Town. Kemudian dia memperkenalkan grupnya yang terdiri dari ibu-ibu yang sangat menyukai Pokemon. Selain itu, mereka juga tertarik dengan Satoshi, trainer yang berpetualang untuk mengumpulkan badge. Tapi setelah mengecek bukunya, ternyata Satoshi masih sangat jauh levelnya jika ingin disebut sebagai trainer profesional. Sementara itu, tim Rocket yang baru saja tiba di kota melihat poster Pokemon kontes dan memutuskan untuk mendaftar kompetisi tersebut. Kenyataannya saat hendak mendaftar, Musashi tidak diperbolehkan karena syaratnya setidaknya dia harus punya 1 ribbon terlebih dahulu. Tim Rocket pun memutuskan untuk mencuri ribbon agar bisa mendaftar Pokemon kontes. Di sisi lain, Tsukiko mengajak Haruka dan kawan-kawan untuk makan siang. Mereka mulai memuji ayah Haruka yang sangat tampan dan keren. Mendengar hal tersebut, Satoshi jadi sangat iri. Dia juga ingin dipuji seperti itu. Setelah selesai makan, Tsukiko menunjukkan 2 Pokemonnya kepada Haruka dan teman-temannya. Dia mengungkapkan kompetisi kali ini membutuhkan 2 Pokemon untuk bisa bertanding, yang mana yang satunya digunakan untuk putaran pertama, sedangkan yang satunya lagi untuk battle contest. Mendengar hal tersebut, Haruka dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu memilih Pokemon mana yang akan digunakannya nanti. Tsukiko lalu mengajak mereka jalan-jalan ke pasar. Takeshi yang melihat ada buah yang bagus langsung mengambilnya. Dan ketika dia sibuk mengobrol dengan Tsukiko, Haruka minta saran dari teman-temannya tentang Pokemon apa yang sebaiknya dia pakai nanti. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan anak Tsukiko yang bernama Hoshika. Ibunya itu memperkenalkan anaknya kepada Satoshi dan kawan-kawan, lalu mengajak mereka mampir ke rumahnya untuk makan malam. Singkat cerita, Haruka berlatih hingga larut malam, menguji keempat Pokemonnya untuk menentukan pilihan terbaik dalam Pokemon kontes mendatang. Tapi saat menguji Pokemonnya itu, Bulbasaur tersandung dan jatuh. Haruka tetap percaya dengan dirinya sendiri maupun Pokemonnya. Dia mengingat kembali pujian yang didapatkan siang tadi dan sangat yakin bisa menangkan Pokemon kontes. Perhatiannya teralihkan ketika melihat Sue yang sedang melatih Pokemonnya. Haruka lalu mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui informasi tentang Masquerain yang baru saja ditangkap oleh Sue. Tapi karena dia terlalu ribut saat memperhatikan Pokemon itu, Haruka jadi ketahuan. Sue mulai menyombongkan diri dengan mengatakan memenangkan Pokemon kontes ini akan sangat mudah. Selain itu, Sue juga menyadari Haruka punya Pokemon baru, yang mana Bulbasaur itu sangat jarang ditemukan di region Hoenn.
Haruka yang mendengarnya lantas memilih Bulbasaur sebagai Pokemon yang akan berpartisipasi dalam Pokemon kontes. Keesokan harinya Haruka membawa Bulbasaur itu untuk didaftarkan. Tapi Pokemon itu nampaknya sangat gugup setelah melihat peserta lain. Teman-temannya juga terkejut dengan pilihan Haruka, karena Bulbasaur itu baru pertama kali mengikuti Pokemon kontes. Di saat yang bersamaan, Sukiko berupaya menghadapi rasa takutnya di kompetisi yang akan segera dimulai. Tapi untungnya dia kembali tenang saat melihat Bulbasaur yang merupakan Pokemon starternya di masa lalu. Akhirnya Haruka dan Sukiko mengadakan latihan untuk mengatasi rasa takut mereka. Namun baru beberapa menit mereka berlatih, Tim Rocket datang untuk mencuri Ribbon. Kojiro dan Nyasu kurang antusias dengan rencana tersebut. Tapi Musashi sangat ingin mengikuti Pokemon kontes, mengeluarkan Dustox untuk melawan Satoshi dan kawan-kawan. Setiap kali mereka akan menyerang, Sonansu akan melompat ke depan untuk melindungi teman-temannya. Musashi merintahkan Dustox Psybeam untuk menyerang Hashiko. Untungnya ada Bulbasaur yang bisa menariknya ke belakang. Sukiko yang menyaksikan anaknya diserang sangat marah sekali. Dia merintahkan Flareon Flamethrower. Namun kali ini dia mengincar balon udara Tim Rocket, sehingga mereka pun langsung terbakar dan jatuh ke tanah. Tim Rocket yang sudah tidak bisa kabur lagi terpaksa menyerahkan Ribbon yang telah mereka curi. Setelahnya Sukiko merintahkan Lairon Water Pulse untuk menerbangkan Tim Rocket ke langit-langit. Haruka dan Sukiko yang telah mendapatkan kembali Ribbon mereka akan bersaing secara sehat untuk memenangkan Pokemon kontes. Keesokan harinya, Tim Rocket yang berupaya masuk ke Pokemon kontes langsung diusir setelah ketahuan menggunakan Ribbon palsu. Sementara itu di dalam aula, host menyapa para penonton dengan menyatakan Pokemon kontes akan segera dimulai. Host selalu memperkenalkan para juri yang akan menilai jalannya pertandingan. Haruka dan Sukiko yang berada di belakang panggung bertekad untuk memenangkan Pokemon kontes itu. Haruka yang telah memenangkan 2 kompetisi terlihat lebih percaya diri, sedangkan Sukiko masih mengalami rasa gugup yang parah. Su yang diam-diam perhatikan mereka, menyangka 2 orang itu adalah mangsa yang cukup empuk. Tim Rocket yang sudah tidak bisa mendaftar Pokemon kontes akhirnya berencana untuk pulang ke rumah. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang wanita yang menanyakan apakah Tim Rocket mau menjual Ribbon palsunya itu untuk diberikan kepada Pokemonnya. Musashi yang tadinya sedih kini kembali ceria dan punya bisnis baru untuk ditekuni. Akhirnya Tim Rocket pun buka kedainya sendiri dan mulai memproduksi Ribbon palsu yang akan digunakan sebagai hiasan untuk para Pokemon. Tapi Musashi kurang puas dengan hasil pekerjaan teman-temannya dan menuntut mereka untuk mengulang pekerjaannya itu sampai betul. Kembali ke Pokemon kontes, di mana Haruka membuka acara tersebut dengan merintahkan Bidifly mengkombo Morning Sun dan Silverwind. Alhasil dia pun mendapat tepuk tangan yang meriah dari para juri maupun penonton. Setelahnya dia pergi ke belakang panggung untuk menyemangati Sukiko yang akan tampil berikutnya. Sukiko berharap dia bisa menghadapi situasinya dengan menampilkan pertunjukan yang seru. Sesampainya di atas panggung, grup ibu-ibu mulai menyemangati Sukiko. Sampai-sampai dia lupa mengeluarkan Pokemonnya sendiri. Hoshika jadi malu melihat kelakuan ibunya itu. Setelah mengatasi rasa gugupnya, Sukiko pun memilih Flareon untuk tampil. Dia memerintahkan Flareon untuk melewati Fire Spin yang dibuatnya tadi. Flareon memfollow up dengan mengkombo Sweep dan Ember, mengubah bintang-bintangnya menjadi merah. Haruka yakin sepenuhnya bahwa Sukiko sebenarnya adalah Pokemon koordinator yang handal. Dan Hoshika menjelaskan ibunya itu rela menghabiskan waktunya demi mempelajari combo tadi. Sehabis itu Haruka menghampiri Sukiko untuk memberinya selamat karena bisa mengatasi rasa takutnya. Betapa senangnya dia saat melihat pertunjukan Sukiko yang menakjubkan. Haruka menyampaikan bahwa setelah menangkan Pokemon kontes ini akan lebih mudah bagi Sukiko untuk mengikuti Pokemon kontes yang lain. Namun Su memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan untuk jangan terlalu sombong dan berkonsentrasi untuk menangkan kompetisi yang ada dulu. Haruka mendorong Su untuk jangan ikut campur, karena di Pokemon kontes sebelumnya saja dia gugur bahkan sebelum bertanding. Tapi Su menyatakan yang lalu biarlah berlalu, dan kali ini dia yang akan menang.
Beberapa saat kemudian, Su pun dipanggil untuk naik ke atas panggung. Dia mulai dengan memanggil Roselia, yang saat itu keluar dari Pokeballnya sambil melancarkan petal dance. Ketika dia mencetikkan jarinya, Roselia pun muncul dan penonton pun menjerit dengan histeris. Perlu diakui, Su memang sangat menarik perhatian. Haruka juga agak sedikit terintimidasi dengan penampilannya tadi. Singkat cerita, host mengumumkan peserta yang berhak lolos ke babak berikutnya, dan mereka bertiga pun berhasil mengamankan posisi. Haruka dan Tsukiko saling menyemangati serta akan berjuang sekuat tenaga. Seketika mereka langsung kaget saat dipasangkan sebagai lawan yang akan bertanding di babak berikutnya. Saat sedang merawat para Pokemon, Tsukiko agak ragu dia bisa bersanding dengan Haruka yang hebat. Tapi Haruka mengingatkan bahwa dia juga sama seperti Tsukiko, sama-sama pemula. Yang membedakan antara mereka berdua hanyalah pengalaman. Dan Haruka terus memberinya nasihat supaya Tsukiko lebih percaya diri. Setelah itu, Satoshi dan kawan-kawan pergi ke belakang panggung untuk menyapa Haruka dan Tsukiko. Satoshi mengatakan Tsukiko boleh menanyakan sesuatu kepadanya jika masih ada yang bingung. Namun Haruka mencegahnya karena ini adalah merupakan bidangnya. Kalau begitu, Satoshi akan memberikan saran kepada Haruka saja. Karena dia juga mempunyai Bulbasaur, tentunya sarannya ini akan sangat berguna. Tapi Haruka tetap saja keras kepala dan menyatakan dia bisa menangkan Pokemon kontes ini dengan caranya sendiri. Bulbasaur yang melihat Haruka marah-marah ternyata juga takut dengan trainernya itu. Takeshi menyadari ini adalah keuntungan besar bagi Su, yang terlihat lebih akrab dengan Pokemonnya. Meskipun begitu, Satoshi dan kawan-kawan tetap menyemangati Bulbasaur agar mengerahkan seluruh kemampuannya. Akhirnya pertandingan selanjutnya dimulai, di mana Su dan Mas Karen berhadapan dengan trainer Giraparik. Giraparik mengayunkan Iron Tail, tapi Mas Karen menghindari serangan itu dan membalas dengan Bubble. Kemudian Mas Karen membebukan gelembung tersebut dengan Ice Beam, lalu menambahkan Hidden Power ke dalamnya. Dengan kombinasi serangan tersebut, dipastikan Giraparik sudah tidak sanggup lagi bertarung. Sekarang giliran Haruka versus Tsukiko. Tapi Bulbasaur yang belum terbiasa dengan keramaian akhirnya bersembunyi di belakang trainernya. Takeshi menyimpulkan Bulbasaur itu kehilangan kepercayaan diri saat Haruka marah-marah di belakang panggung tadi. Sayangnya Haruka tidak menyadari hal tersebut, dan Bulbasaur dengan enggan maju untuk menghadapi Lairon. Lairon kemudian melancarkan takedown untuk menjatuhkan Bulbasaur. Bulbasaur lalu membalas dengan Vine Whip, tapi Lairon mengcounternya dengan Shockwave untuk menyetrum musuhnya tersebut. Lairon menindaklanjuti dengan Metal Claw yang menyebabkan Bulbasaur terlempar, dan juri pun menyatakan pertandingan itu sudah berakhir. Haruka yang masih ingin bertarung mendapat teguran keras dari para juri bahwa dia telah mengabaikan peraturan kompetisi ini. Haruka yang menyadari kesalahannya segera minta maaf pada Bulbasaur. Satoshi lalu menghampirinya, memberitahukan ada kalanya dia juga terbawa perasaan untuk bisa menang, dan itu hal yang wajar. Setelah mendengar nasihat itu, Haruka jadi agak sedikit lega. Su dan Tsukiko melanjutkan pertandingan final yang berlangsung dengan sangat sengit, dan pada akhirnya Su yang lebih unggul berhasil menangkan pertandingan tersebut. Tsukiko pun mengakui kekalahannya dan mulai berjabat tangan dengan Su. Dengan kemenangannya ini, Su yang telah mengumpulkan 4 ribbon sekarang berhak untuk melaju ke Grand Festival. Berpindah ke tim Rocket yang kesulitan berjualan, bahkan pelanggan sebelumnya membalikan dagangan mereka lagi. Tsukiko mengungkapkan bahwa dia sebenarnya lebih suka ribbonnya yang sekarang, dan masih belum layak untuk mendapatkan yang kedua. Haruka pun menyadari dia telah meremehkan ribbon yang didapatkannya dengan susah payah, semata-mata hanya untuk mengejar ribbon yang lain. Oleh karenanya dia bersumpah tidak akan pernah lagi melakukan hal tersebut.